Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang konsentrasi larutan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih larutan itu. Suatu larutan tersusun dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Adapun perbedaan dari keduanya, yaitu pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutannya. Sedangkan zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Selain dilihat dari jumlahnya, pelarut dan zat terlarut dapat dibedakan dari struktur zatnya setelah tercampur, di mana untuk pelarut, struktur zatnya tidak berubah, sedangkan untuk zat terlarut, struktur zatnya dapat berubah setelah membentuk larutan. Berdasarkan tingkat kelarutannya dibagi menjadi 3. Pertama, larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan tak jenuh merupakan larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Bisa pula dikatakan larutan tak jenuh memiliki kandungan zat terlarut lebih sedikit dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh di suhu tertentu. Misalnya, yaitu larutan garam tak jenuh yang airnya masih bisa dipakai melarutkan sewaktu ditambahkan garam kembali. Larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Dalam larutan ini, pelarut memiliki batas maksimal untuk melarutkan di suhu tertentu. Contohnya adalah larutan garam jenuh, yakni air masih bisa melarutkan asal lakukan pemanasan. Ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Yang kedua, berdasarkan konsentrasinya. Berdasarkan konsentrasinya terbagi menjadi 2, yaitu larutan encer dan larutan pekat. Larutan encer yakni larutan yang memiliki pelarut lebih banyak ketimbang zat terlarutnya. Misalnya faiz tonik, air mawar, astrigen, dan sebagainya. Kemudian larutan pekat. Larutan pekat yaitu larutan dengan zat terlarut relatif lebih banyak namun tidak sampai melebihi pelarutnya. Misalnya kopi hitam kental. 3. Berdasarkan wujud pelarut dan zat terlarutnya. Pada kategori ini, maka larutan dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Larutan bisa dipadukan dari jenis yang sama atau berbeda. Misalnya, zat terlarut gas dengan pelarut gas akan menghasilkan larutan gas. Zat terlarut gas yang dipadu pada pelarut padat akan menghasilkan larutan padat. Poin keempat yaitu berdasarkan daya hantar listriknya. Berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit.
Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik karena zat dapat darurat menjadi ion positif dan ion negatif. Larutan ini dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dilihat dari kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit kuat misalnya HCl, HCI dan sebagainya. Larutan elektrolit lemah contohnya asam cuka dan amonium hidroksida. Terakhir, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik karena zat tidak bisa terionisasi atau menghasilkan ion, misalnya larutan alkohol atau larutan garam. Mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa sih konsentrasi itu dan seperti apa cara kerja konsentrasi larutan itu? Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsentrasi larutan. Jadi 40 gram dibagi 4 liter sama dengan 10 gram per liter. Jadi konsentrasi larutan gula adalah 10 gram per liter.